Shalom, salam sadis, salam cuan. Bertemu lagi di pagi hari ini sesuai janji saya, ya kan, di hari Minggu ini sebelum saya berangkat ke gereja. Ini bangun pagi, ya kan. Jadi sebelum saya berangkat sejam lagi saya buat video dulu, ya, sesuai janji saya. Jadi hari ini kita nggak bahas kripto, justru sedikit saya bahas untuk ke depan. Biasa kalau yang udah ikut saya dari 2 tahun lalu, kalian udah tahu biasanya saya akan kasih masukan untuk tahun depan gitu ya. Mungkin kalau subscriber baru belum tahu ya. Jadi ini hari ini saya buat video ini hanya buat teman seiman, karena saya bahas sedikit kami iman Kristen, tidak bahas kripto. Bagi yang ini di skip aja video hari ini, tidak perlu ditonton bagi yang bukan beragama Kristen, karena saya hanya memberikan masukan. Video di hari Minggu ini buat teman-teman seiman gitu ya, di dalam Kristus. Jadi saya bukan pengikut siapa, saya bukan agama Kristen dari aliran apapun. Saya hanyalah seorang Kristen, pengikut Yesus Kristus, Tuhanku Juru Selamat saya, yang terus memimpin hidup saya. Jadi begini, biasanya saya selalu ada kasih ini masukan, karena seharusnya sebulan lalu saya buat video ini untuk memberikan masukan buat teman-teman seiman, ya, kita yang di dalam Kristus. Karena ke depan tahun 2022 ini kayaknya lebih ke pucuknya. Jadi saya dari 2 tahun lalu ya, akhir tahun 2020, tahun awal 2022 saya kasih ingat ini begini ini ya kan, 2002. Nah, 2022 ini mungkin agak di puncak gitu ininya. Jadi saya lihat begini, yang saya inginkan, karena hari ini pagi juga pas hari Minggu saya pilih, karena saya ingin kedepannya kita itu lebih dekatkan diri kita lagi kepada Tuhan kita, lebih intim lagi hubungan kita dengan Tuhan kita, ya, karena kedepannya ada kesesakan yang akan kita hadapi tahun 2022 ini, spesial di kuartal 1, kuartal 2 kayaknya agak sulit ya. Banyak hal ini yang terjadi. Tapi intinya saya nggak mau bahas bencana. Bencana pasti ada ya, apalagi ini tahun 2022. Kalau buat umat orang Chinese sudah tahulah, tahun masuk tahun harimau, elemen air ya. Elemen air berarti udah pasti ada water gate ya, ada halangan di water biasanya. Tapi saya bukan peramal atau ini, saya nggak mau ini, tidak boleh. Jadi saya hanya memberikan apa yang saya lihat, apa yang saya dapat. Saya tidak ingin ke hal yang itu ya. Ya pasti kalau soal bencana, banjir udah pasti ada, gempa pasti ada di tahun. Tapi bukan di situ intinya. Saya justru intinya saya mau kalian, kita setiap umat lebih dekat lagi kepada Tuhan, diperkuat lagi doa kita, karena saya yakin dengan doa, dengan permohonan kita, apapun itu dapat dibalikkan ya. Yang tidak baik menjadi baik ya. Semua itu tidak ada yang tidak mungkin di hadapannya Juru Selamat kita. Kita hanya cukup lebih kenceng lagi kita doa ya. Bagi yang kuat bisa berpuasa ya. Jadi yang saya ingin tekankan adalah pengendalian diri tahun depan. Bukan tahun depan aja, sebenarnya dari bulan lalu itu ya, itu sudah secara astral kita lihat itu pressure itu ya, kenceng, tekanan negatif. Jadi manusia itu sangat gampang negatif, terutama emosi, amarah ya. Jadi itulah kenapa kita harus kuat di dalam doa. Selalu saya ingatkan, siapkan tameng kita berupa firman-firman Allah ya. Firman-firman Allah yang membentengi kita ya. Jadi dengan doa terus kita kuatkan, karena kedepannya
kalau Anda sempat silap itu, Anda gampang bagi yang ini gampang sekali lepas kendali, ya. Anda akan lihat ke depannya ini, mungkin dari sekarang ini udah banyak terjadi, bukan di Indonesia aja gitu ya. Ini secara ini itu kriminalitas akan tinggi. Ada yang bilang karena ekonomi sulit. Memang ekonomi sulit pasti ini, tapi sebenarnya selain ekonomi, manusianya karena tekanan astral negatif yang tinggi, manusia itu sangat gampang emosi dan hilang kendali, ya. Maka jangan heran ke depannya akan terjadi yang banyak hal yang di luar nalar manusia, kesadisannya gitu ya. Misalnya manusia udah membunuh, bukan membunuh aja, tapi mutilasi, dipotong-potong tanpa dia sadar. Saat dia bunuh, dia hilang, dia punya kemanusiaannya, dia chop aja gitu ya kan. Dia atau ini orang tua saja, ke depan kalian akan lihat orang tua yang misalnya marah anak, tiba-tiba kehilangan akal, mukul anak itu, atau ada yang sampai bunuh anak, atau anak bunuh orang tua, begitu. Terus suami istri perceraian akan tinggi gitu ya. Jadi kedepannya tahun 2022 itu terutama di kuartal 1 dan kuartal 2. Jadi pertengahan tahun itu, awal pertengahan tahun itu yang tahunnya depan agak sulit gitu dilalui. Maka hanya dengan perbanyak doa, ya, dengan kita melakukan doa dan often lebih intim dengan Tuhan, itu kita dapat merubah yang negatif menjadi positif gitu, ya. Jadi makanya saya buat video ini, saya ingin beri satu guidance buat kalian untuk mengontrol emosi jiwa kita gitu, ya. Di kedepannya jangan, bagi yang ada duit, jangan pamer-pamer, show up gitu ya. Nggak perlu ya, karena kedepannya juga saya lihat itu sangat mencolok sekali ya, perbedaan gitu ya. Jadi akan membuat satu iri hati, ketimpangan yang nanti akan berakibat hal-hal kriminalitas gitu ya. Jadi intinya doa. Yang kalian misalnya ini saya beri masukan, misalnya ada yang mau lakukan perjalanan gitu ya, sebelum melakukan perjalanan doa, karena kedepannya juga saya lihat di bidang transportasi akan banyak kecelakaan ya. Entah itu di laut ya, misalnya Anda yang sering melakukan penyeberangan gitu, hati-hati naik kapal laut gitu ya gitu. Maka sebelum berdoa dulu, selalu berdoa, minta dituntun, dipimpin oleh Tuhan kita ya, ataupun dalam berkendaraan gitu ya, jaga limitnya, jangan ini konsentrasi ya, karena ini manusia gampang lepas kendali, lepas konsentrasi juga gitu tahun ke depan gitu, spesial di kuartal pertama, kuartal kedua gitu. Jadi intinya itu ya, semuanya itu kembali ke kita. Janganlah sambut Natal dengan party ini itu ya, justru sambutlah Natal dengan doa, dengan Tuhan minta perlindungan kepada sesama kita, sesama umat gitu ya. Juga dalam menyambut tahun baru, jangan party up, jangan ya. Jangan sambut tahun baru di kedepannya itu dengan party, dengan hura-hura gitu, jangan. Sambutlah dengan sebenarnya boleh dikatakan sedikit duka gitu, minta Tuhan untuk lebih memprotek kita, lebih menjaga kita gitu. Jadi kedepannya gitu, terutama buat yang ekonomi lemah, saya sangat ini berharap kalian benar-benar teguh, jangan patah semangat di tahun depan
Ya, jangan salah langkah, sebab seperti Tuhan janjikan, apapun keadaan, Dia akan menemani kita melewati segalanya. Ya, jadi di dalam Tuhan tidak ada yang dapat kita takutkan. Ya, selama kita total berserah. Ya, hanya dengan itu, dengan total berserah kepada Dia, dengan kuatkan doa kita. Kalau yang kuat puasa juga lakukan puasa, ya, agar kedepannya itu semuanya yang negatif dapat kita balikkan ke positif, gitu. Ya, mungkin ada, saya tahu sebagian dari kalian suka lihat ramalan-ramalan akan ini itu dapat dirubah. Ada yang bisa, maka misalnya bakal ada ini gunung meletus. Ya, secara saya lihat juga ada, tapi apakah itu kita bisa doa hal besar jadi hal kecil jadi nggak ada, gitu ya. Itu dapat kita lakukan dengan doa yang kuat, ya, dengan full keyakinan penuh. Dan Dia yang kita sembah dapat membalikkan semua keadaan. Tiada yang tidak mungkin di hadapan Dia, gitu. Ya. Jadi ini yang saya ingin sampaikan buat kalian, ya, untuk tahun depan, di tahun 2022 ini, ya. Pertama, di penghujung tinggal 3 minggu lagi, karena saya tahu ada yang merasa ini Christmas, udah suasana Christmas, benar, tapi tidak seperti. Sambutlah Christmas ini dengan syukur, dengan berterima kasih, karena kita telah melewati tahap-tahap yang sulit dengan penyertaan Kristus di dalam hidup kita, dan kedepannya lagi, ya. Jadi jangan sambut dengan party, ya, untuk biasanya masuk tahun baru, semua jangan, ya. Untuk etnik Chinese juga begitu, ya. Untuk kita yang etnik Chinese pasti bulan 2, ya, bulan 2 tanggal 1 atau tanggal 1 kalau nggak salah itu masuk Imlek, ya. Jadi sebaiknya tidak perlu sambut tahun itu dengan gimana, justru sambutlah dengan hanya dengan sukacita bersama Tuhan, ya. Kiranya selalu kita minta lindungannya, karena saya lihat di bulan 2 itu justru agak ini, gitu, ya. Kita harus benar-benar tekun di dalam doa, mohon penyertaannya, mohon perlindungannya, mohon selalu dipimpin hidup kita sama Dia, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, ya. Jadi itu aja sebenarnya hari ini, video hari ini yang saya mau sampaikan, ya. Saya sudah berusaha dari tahun 2020, 2021 saya temani, ya. Bukan karena siapa jago saya ini itu, saya berusaha, saya analisa kripto ini sudah ada rezeki dikit, sudah termasuk banyak menolong, ya. Selama saya selalu katakan jangan tamak, ya. Karena itu yang tamak akan sangkut, gitu, ya. Jadi itu video hari ini, pagi ini yang saya sampaikan, yaitu pertama poinnya, jangan sambut Christmas dengan segala party ini itu, ya. Juga tahun baru, juga Imlek, ya kan. Tapi belajar selalu kuatkan doa dan puasa untuk pengontrolan diri sangat ini, ya. Karena kalau kita lepas kontrol, banyak hal akan terjadi yang berakibat jelek buat diri kita, yang merugikan kita, gitu, ya. Entah itu gara-gara Anda ngomong salah ini, atau di ini seenak aja ngetik, gitu, ya. Ini bahaya juga, gitu, ya. Jadi slow down, ya kan. Juga nggak usah banyak lihat banyak sekarang itu yang
memakai agama cari uang, ya kan. Saya nggak ngomong agama lain, di agama kita banyak pendeta-pendeta palsu juga buat konten atau apologet. Saya 2 tahun lalu saya udah ingatkan buat subscriber lama, udah tahu, saya bilang jangan lihat apologet karena saya udah tahu akan terjadi pertentangan. Kalian lihatlah saling serang mereka, ya kan. Nah itu yang terjadi. Jadi nggak ada yang ini, termasuk pendeta kalau yang imannya lemah juga, ini kena tekanan, mereka akan ini juga. Dan bagi yang belum bertobat, bertobatlah segera, karena ini banyak karma instan terjadi, ya. Jadi ini juga waktu penuaian, ya. Jadi hukum tabur tuai itu terjadi, ya. Anda akan lihat di tahun depan ini banyak hal-hal terungkap gitu, yang mau Anda pembesar atau siapapun, tiada bangkai yang ini akan tercium gitu, ya. Termasuk siapapun kita yang berbuat dosa ini tuh belum ini itu yang belum bertobat, ya, itu akan kena imbasnya gitu, ya. Jadi saya sarankan, bila ada yang salah langkah, segera bertobat, minta pengampunan, ya. Minta sama dia agar dosa-dosa kita dihapuskan, agar Tuhan Yesus jangan mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita sebelumnya. Yang penting kita harus total berserah. Oke, jadi begitu aja video saya hari ini yang ingin saya beri masukan di hari Minggu ini, ya. Mudah-mudahan berguna buat kalian. Ambil yang positif, buang yang negatif. Oke. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Haleluya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Amin.